Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Inyoman Suke, Ardiase SPD BMPD, selaku dosen pengajar mata kuliah landasan pendidikan, Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, Prodi Sastra Agama, Pendidikan dan Bahasa Bali, semester 1, kelas A. Perkenalkan, nama saya Komang Risa Anggareni, NIM 2011021001, kelas A, Prodi Sastra Agama Pendidikan Bahasa Bali, semester 1, Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang hakikat manusia. Yang pertama, kata pengantar. Sebelum saya lanjut ke materi, izinkan saya membacakan kata pengantar yang sudah ditentukan. Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya yang berjudul Hakikat Manusia. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari makalah ini, baik dari segi materi maupun teknik penyajiannya. Mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman saya, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi tercapainya kesempurnaan dari makalah ini. Adapun daftar isi yang terdapat dalam makalah ini, yang pertama ada kata pengantar, yang kedua daftar isi yang berisi bab pertama itu pendahuluan, dan yang berisi latar belakang rumusan masalah. Nah, selanjutnya ada tujuan, dan di bab kedua itu ada pembahasan. Pembahasan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pengertian hakikat manusia, dan yang kedua itu pendekatan dalam pengkajian manusia, dan yang terakhir tinjauan secara evolusi manusia. Nah, bab ketiga ada penutup, isi penutup ada kesimpulan dan saran, yang terakhir ada daftar pustaka. Lanjut ke bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini, sasaran pendidikan adalah manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini mempunyai perbedaan dan kelebihan dengan makhluk-makhluk lain. Akal merupakan sesuatu hal yang memiliki oleh manusia yang sangat berguna untuk mengatur estetik secara ego manusia itu sendiri agar tercapai hidupnya. Nah, rumusan masalah yang terdapat dalam makalah ini, yang pertama itu ada apa pengertian hakikat manusia, yang kedua pendekatan apa yang digunakan dalam pengkajian manusia, dan yang terakhir bagaimana tinjauan manusia secara evolusi. Nah, tujuan dari makalah ini, mahasiswa memahami pengertian hakikat manusia, mahasiswa dapat menerapkan hakikat manusia di dunia pendidikan, dan yang terakhir mahasiswa mengetahui tinjauan manusia secara evolusi. Bab kedua ada isi. Yang pertama itu tentang hakikat manusia. Alasan mengapa setiap mahasiswa LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan perlu mengkaji hakikat manusia. Yang pertama, pengkaji diharapkan mampu memiliki pandangan dan berpikir jauh ke depan tentang hakikat manusia. Nah, yang kedua, tujuan institusional atau tujuan LPTK yang utama adalah melahirkan tenaga kependidikan dalam berbagai posisi atau guru dan non-guru. Yang ketiga itu dasar pandangan calon tenaga kependidikan tentang konsep manusia menentukan bagaimana memperlakukan manusia lain dalam praktek pendidikan maupun tujuan pendidikannya. Materi yang kedua itu tentang pendekatan dalam pengkajian manusia. Yang pertama, pendekatan multidisipliner, yang artinya pendekatan dalam mengkaji sesuatu melibatkan beberapa disiplin ilmu secara berdiri sendiri. Dalam pengkaji manusia berarti digunakan beberapa cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, antara lain psikologi tentang hakikat makna dan perilaku manusia. Yang kedua, pendekatan interdisipliner, yang artinya pendekatan multidimensional yang terletak pada pengkajiannya. Dalam pendekatan multidimensional, pengkajiannya adalah seorang spesialis, sedangkan dalam interdisipliner, pengkajiannya adalah seorang generalis. Nah, yang terakhir itu ada
Pendekatan yang dipakai dalam pengkajian ini lebih banyak digunakan pendekatan interdisipliner, yaitu menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang telah berkembang dalam berbagai ilmu dan diramu secara efektif. Materi yang terakhir itu tentang tinjauan secara evolusi. Makhluk yang paling tidak teratur kondisinya adalah manusia. Maka dengan sifat keadilannya Tuhan memberi perlakukan khusus kepada manusia, yaitu diberi peraturan khusus atau wahyu berupa kitab suci dan terlahir dalam kondisi tak berdaya. Yang dipunyai manusia ketika lahir hanyalah potensi-potensi dengan bantuan orang lain berupa pendidikan, maka manusia dapat mengembangkan potensinya. Evolusi pada manusia tidak hanya dalam pengertian biologi saja, melainkan menyangkut pula pengertian dalam bidang kemampuan intelektual, tingkah laku, dan peradaban manusia. Adapun evolusi dalam tinjauan hakikat manusia itu diantaranya itu ada evolusi dalam bidang kemampuan intelektual, ada evolusi manusia dalam bidang tingkah laku, dan yang terakhir ada evolusi manusia dalam perkembangan peradaban. Evolusi dalam bidang kemampuan intelektual itu berarti bukti-bukti penemuan fosil manusia menunjukkan bahwa volume otak manusia purba lebih kecil dibandingkan dengan otak manusia modern. Nah, evolusi manusia dalam bidang tingkah laku itu, evolusi manusia dalam bidang tingkah laku terkait dengan perkembangan secara evolusi dalam bidang biologisnya. Nah, yang terakhir itu perkembangan peradaban. Perkembangan kebudayaan dari pasca figuratif dan kofiguratif menunjukkan prafiguratif. Kebudayaan ini merupakan kebudayaan tradisional di mana generasi terdahulu dengan mudah mewariskan kebudayaannya kepada generasi berikutnya. Adapun wujud sikap hakikat manusia dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri, yang kedua, kemampuan bereksistensi, yang ketiga, pemilikan hati kata, yang keempat, ada moral, ada kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Adapun dimensi-dimensi hakikat manusia. Pada pembahasan telah diuraikan sifat hakikat manusia. Pada bagian ini, sifat hakikat tersebut akan dibahas lagi dimensi-dimensinya atau ditilik dari sisi lainnya. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dan dimensi kesusilaan, dan yang terakhir dimensi keberagaman. Dimensi keindividual yang artinya sesuatu yang merupakan keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi atau individu. Yang selanjutnya individu diartikan sebagai pribadi. Karena adanya individu itu setiap orang memiliki hendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, dan semangat dan daya yang tidak berbeda. Dimensi kesosialan. Setiap anak dikaruniai kemungkinan untuk bergaul, artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalam terkandung untuk saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tepat jelasnya pada dorongan untuk bergaul. Nah, dimensi kesusilaan ini artinya pantasan yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu ada dimensi keberagaman yang artinya makhluk religius yang beragama merupakan kebutuhan manusia karena makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang atau manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Lanjut, yang terakhir ada bab ketiga, isinya penutup, ada kesimpulan dan ada saran. Kesimpulannya, pada hakikat manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diciptakan dalam bentuk paling sempurna. Manusia adalah makhluk spiritual yang akan menjadi fase-fase peristiwa kehidupan baik sebelum lahir, sekarang maupun setelah mati. Jadi, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagaimana juga makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini, dan setiap makhluk yang dijadikan itu memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan ia dengan makhluk lain. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk utama dalam dunia alami, makhluk yang berkemauan bebas, makhluk yang sadar dalam artian sadar diri, kreatif, idealis, serta makhluk moral.
saran yang terdapat dalam makalah ini sebagai aktivitas akademik yang berpendidikan, sebaiknya mahasiswa memahami pengertian hakikat manusia dan dapat menerapkan hakikat manusia di dunia pendidikan. Nah, daftar pustaka saya ambil dari Munib Asmat 2010, Pengantar Ilmu Pendidikan, Semarang Unespres, Tirta Harja Umar 1994, Pengantar Pendidikan Jakarta, Dep Pendidikan Dinas Kebudayaan. Baik, sekian dari presentasi dari makalah saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman karena sudah memperhatikan presentasi saya pada hari ini. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.